Polri itu kan ada produk reformasi yang paling diuntungkan. Karena terpisah dari ABRI. Dengan pola-pola yang seperti saat ini, Polri ini paling berkhianat pada reformasi. Tidakkah DPR dalam hal ini Komisi 3 sebagai mitranya Polri punya kekritisan bahwa itu someday itu bisa menjadi bumerang buat mereka, buat keluarga mereka gitu seandainya RUU ini diundangkan. Tak jauh sebentar, Pak. Ada cerita Marie Antoinette, Ratu Prancis, menyiapkan pisau guillotine untuk masyarakatnya. Apa yang terjadi? Korban pertama dia sendiri. Benar. Barangkali apakah ini akan terjadi seperti itu? Yang sekarang itu tanpa naskah akademik, tanpa draft bahkan. Ya, saya curiga ini lewat WA saja gitu. Jumpa lagi Sobat Forum. Sekarang ini banyak isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat soal Vina, soal makan siang, dan soal-soal lain-lain lah. Di antara itu ada juga isu yang besar sebenarnya, cuman kok sepi, ya. Sepi, senyap, kita nggak tahu ini apa disengaja atau enggak. Hari ini memang kita akan bahas supaya ini akan jadi rame dan meminta perhatian semua kita agar memperhatikan hal-hal yang sunyi senyap ini. Apa yang sunyi senyap itu adalah revisi Undang-Undang Polri. Nah, untuk itu kita menghadirkan narasumber kita 3 orang, yaitu Bapak Laksamana Sulaiman B. Ponto, Kabais 2011-2013. Selamat datang, Om. Terima kasih Om datang. Kemudian Mas Bambang Rukminto, ini pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Study atau ISES. Selamat datang, Mas Bambang. Terima kasih. Ini biasanya paham betul nih soal polisi, calon Kompolnas mungkin ya. Terus yang ketiga, ini memang anak muda Lucius Karus. Ini yang malang melintang di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat datang. Selamat bertemu kembali. Bung Lucius. Mudah-mudahan Formapi ini enggak sunyi senyap kelewat. Oke, kita mulai dari Om Sulaiman. Apa pendapat Om dengan revisi Undang-Undang Polri yang sudah menjadi hak inisiatif DPR? Apa yang perlu kita pahami? Nah, bukan mengkritisi, pahami. Gitu. Jadi untuk memahami itu nanti saya pakai PowerPoint. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena ini betul-betul berat, jadi harus tertulis supaya itu tadi jangan sampai melenceng ke sana kemari. Iya. Jadi di sini saya tulis memang coba ini bagaimana kita memahami RUU Polri ini supaya kita bisa pahami Polri kita kayak apa. Akibat adanya undang-undang ini kayak apa Polri kita jadi. Dampaknya Om, kalau dampaknya kan Polri ini harus patuh dan taat kepada undang-undangnya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat polisi itu dari Undang-Undang Dasar 45 dulu. Apa sih tugasnya? Nih, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Jadi dia menegakkan hukum di tengah masyarakat. Lanjut. Kita lihat peran, fungsi, dan tugas. Pasal 13. Sama, tugas pokok. Polri memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2 sama. Pasal 5 sama. Tidak ada perubahan. Jadi konsisten dari Undang-Undang Dasar, peran, fungsi, dan tugas. Dia selalu di situ berbicara masalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan jangan lupa masyarakat. Jadi yang menjadi objek itulah masyarakat. Lanjut. Nah, tiba-tiba kita muncul di pasal 1 angka 17 itu ada intelijen. Ini yang pasal baru. Ini pasal baru, the draft ya. Intelijen keamanan disebut Intelkam. Ini kan adalah intelijen yang diimplementasikan. Jadi tetap saja intelijen yang diimplementasikan. Jelas? Oke, lanjut. 16A.
Yang baru ini ya Pak. Ya. Dalam rangka tugas apa? Intelkam. Apa? Melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan, mengumpulkan informasi bahan keterangan, melakukan deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan, penanggulangan setiap ancaman. Nah, lanjut. 16B. Pengumpulan informasi bahan keterangan dalam rangka tugas intelijen. Permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau lembaga lainnya. Pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. Kegiatan sebagaimana ayat 1 dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk orang yang sedang menjalani proses hukum. Ancaman terhadap kepentingan keamanan, kepentingan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, atau terorisme, separatisme, spionase, sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan. Dari sini kita sudah lihat kok lari ke kedaulatan, padahal dia masyarakat. Lanjut. Kita lihat sebentar undang-undang subversi. Lihat undang-undang subversi. Guna keperluan penyidikan, tiap pegawai diserai tugas dengan bantuan alat kekuasaan tanpa menghindarkan ketentuan ayat tersebut dapat memasuki suatu tempat, melakukan penggeledahan, penyitaan barang-barang, surat-surat yang mempunyai atau dapat disangka mempunyai sangkut paut dengan kegiatan subversi. Jelas kan? Lanjut. Nah, dari itu semua kita menemukan gambar ini. Lihat baik-baik. Di sini peran fungsi tugas Polri sama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan pengayoman pada masyarakat dengan menegakkan hukum. Oke? Ya. 1, 2 ini saya kumpulkan, memelihara keamanan ketertiban, memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat kan? Ya. Dengan apa? Menegakkan hukum. Jadi kalau ada masalah Polri, masalahnya hanya ini. Memelihara keamanan dan ketertiban, lalu dia memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan cara apa? Menegakkan hukum. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Menegakkan hukum itu apa? Kalau mengganggu keamanan ketertiban, artinya ada undang-undang yang dilanggar. Kalau ada undang-undang yang dilanggar, kita akan berbicara KUHP. Kalau kita berbicara KUHP, maka sasarannya adalah tersangka. Kalau kita berbicara perlindungan pengayoman, maka bagaimana kok tiba-tiba perlindungan di sini muncul pasal 14? Ini pengamanan ruang cyber. Ini pasal ini yang tambahan, ya kan? Lalu bagaimana tiba-tiba bentuk PAM Swakarsa? Lalu laksanakan Intel Pampol. Padahal tujuannya pengayoman. Jadi kontradiktif. Sudah kelihatan ya. Ini dalam rangka menegakkan hukum. Tiba-tiba muncul di pasal 1 angka 17 bahwa Polri akan tadi melaksanakan operasi Intel. Kalau operasi Intel, siapa yang menjadi objeknya? Masyarakat. Ya masyarakat ini kan. Kontradiksi dengan melindungi. Sehingga di sini 16A itu sasarannya masyarakat. Ya yang tadi kita sudah baca. 16B juga ini jelas sekali itu pemerintah. Ini kan 16B tadi sasarannya itu kementerian, lembaga pemerintah, non kementerian. Nah, jadi di sini ini yang merah ini yang ditambah yang baru. Jadi bisa dilihat undang-undang ini masyarakat itu akan diinteli istilahnya sekarang. Bisa disadap, diapa masyarakat. Bertentangan dengan menegakkan hukum. Jadi kalau ada masalah KUHP ditendang jauh-jauh. Pakai ini aja gampang. Intel kan paling gampang. Nah, nah sekarang kita lihat coba. Lanjut. Bagaimana asas hukum ini? Asas legalitas. Penegakan hukum itu tindakan harus berdasarkan yang berlaku. Tidak ada tindak pidana tanpa pengaturan. Padahal operasi intelijen
tindakan ini sering dilakukan berdasarkan kebutuhan saja, yang mungkin tidak selalu tercakup dalam undang-undang. Misalkan preventif yang diambil tanpa adanya tindakan pidana yang jelas. Asas keterbukaan. Penegakan hukum harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Operasi intelijen harus rahasia dan menjaga efektivitas. Lanjut. Prinsip hukum. Prinsip due process of law. Penegakan hukum menjamin semua prosedur dijalankan dengan adil sesuai aturan. Operasi intelijen seringkali beroperasi di luar standar untuk alasan keamanan efektivitas yang bisa mengorbankan prinsip due process of law. Prinsip presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Penegakan hukum, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai sebaliknya, terbukti sebaliknya melalui proses hukum, ya kan? Tapi intelijen bisa menganggap seseorang itu ancaman, jadi udah salah. Atau bahkan bersalah berdasarkan informasi yang belum diuji di pengadilan yang dapat melanggar prinsip ini. Lanjut. Kuhap. Penegakan hukum itu harus melalui prosedur yang ketat dengan bukti permulaan yang cukup dan surat perintah yang sah. Ini pasal 17. Operasi intelijen bisa melakukan penahan preventif atau intervensi tanpa prosedur standar KUHP untuk mencegah ancaman potensial. Pengumpulan bukti. Penegakan hukum. Bukti harus diperoleh dan diajukan di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat. Sedangkan operasi intelijen mengumpulkan informasi dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat diterima di pengadilan. Seperti penyadapan tanpa izin. Atau pengiriman ke Sukabumi. Oh ya. Atau Balikpapan. Nah, lanjut. Teori hukum, teori keadilan. Penegakan hukum ini berorientasi pada keadilan retributif, di mana pelaku tindak pidana dihukum sesuai perbuatan. Sedangkan operasi intelijen berorientasi pada keadilan distributif dan preventif. Berusaha mencegah ancaman sebelum terjadi, yang bisa mengakibatkan tindakan yang tidak adil terhadap individu yang dicurigai. Nah, jadi kita hanya indikasi aja, sudah main. Teori utilitarianisme. Penegakan hukum, dia berusaha mencapai keadilan untuk semua pihak yang terlibat dengan menghukum pelaku kejahatan. Sedangkan operasi intelijen fokus pada hasil akhir, keamanan nasional yang lebih besar, meskipun harus mengorbankan hak individu tertentu. Nah, itu contoh yang kemarin. Itu korbankan. Nah, itu intelijen. Lanjut. Jadi kesimpulan, pada tugas, fungsi, dan peran sangat jelas bahwa tugas Polri itu adalah menegakkan hukum. Fungsi dari Polri juga adalah menegakkan hukum. Peran Polri juga adalah menegakkan hukum. Dalam rangka apa? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini si Polri. Ops Intel oleh Polri bertentangan dengan tugas, fungsi, dan peran Polri. Jelas kan? Jadi disarankan pasal 16A dan B ini, pasal 1 angka 17, butir 14 ini BGI, ya dipertimbangkan kembali untuk tidak dimuat dalam revisi ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, ini melihat ini lengkap ini Om. Ini kan harus lengkap, lengkap bahaya nanti. Nah, ini ada kesan bahwa polisi itu ketika melakukan fungsi intelijen itu dianggap melawan fungsinya sendiri. Yang dari kamar ini Om ya. Yang direvisi. Ya, mungkin saya salah. Ya. Yang kedua, ada kesan bahwa anggapan Om itu bahwa polisi itu hanya menerima limpahan laporan, perkara, dan sebagainya. Padahal kan fungsi Kamtibmasnya itu mencegah supaya mencegah soal jangan sampai terjadi ketidaktertiban. Nah, itu kan perlu fungsi intelijen. Oke, coba jadi kasih dua gambar. Itu. Coba kasih gambar. Nah, gambar. Nah, oke.
Jadi di dalam menegakkan hukum ini sini ada fungsi intelijen. Ya. Nah, di sini cuma tidak ditulis. Kalau ditulis seperti ini kan undang-undang itu perintah laksanakan. Tapi kalau ini tidak ditulis, bisa dilaksanakan, bisa tidak. Kalau dilaksanakan ketahuan salah. Jadi ini sembunyi-sembunyi dilaksanakan di sini, bukan tidak boleh, boleh. Iya, dalam rangka menegakkan hukum boleh, tapi tetap aja tidak boleh, jangan sampai ketangkap dalam fungsi intelijen yang dilaksanakan di sini. Kalau misalnya intelijen itu difungsikan untuk menegakkan hukum, ya nggak ada lah, Pak. Ternyata kan perjalanannya malah menabrak hukum. Kan saya bilang tadi penegakan hukum dan intelijen kan beda sekali, coba balik terus lanjut. Nah, asas ini kan beda semua ini antara penegakan hukum dan operasi intelijen. Jadi tidak mungkin dua itu dijalankan bersama-sama secara sah. Tapi yang satu ini dijalankan sembunyi tidak sah. Kalau ketahuan, misalkan saya, Kabais, memangnya boleh saya jalankan? Tidak boleh, tapi kan tetap saya harus jalankan. Kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau ketahuan, ya dihukum. Tim mawar lah contohnya. Iya, jadi menurut Om perlu ada intel tapi fungsinya beda dengan bukan sama, ada sama, tapi jangan diundangkan. Oke. Kalau diundangkan itu sah. Dia boleh kirim orang ke Sukabumi dengan jelas, dengan sah. Dia boleh kirim orang ke Balikpapan dengan sah. Tapi kalau sembunyi-sembunyi kan, kalau tidak diundangkan, kamu boleh itu kalau ketahuan dihukum. Kalau ini ketahuan pun nggak dihukum karena sudah diundangkan. Karena kalau saya bilang gini, Bang, fungsi intelijen dalam kepolisian itu dalam rangka penegakan hukum. Makanya dia harus tegak lurus pada KUHAP tadi. Gambar-gambar, coba gambar tadi. Biar orang bisa lihat. Nah, di sini dia. Dia akan ada di sini. Tapi hanya kan bagian kecil saja, Bang. Di sini, dari bagian fungsi, menjalankan fungsi dalam penegakan hukum itu. Tapi ketika ini masuk dalam draft, ini dimasukkan dalam pasal sendiri, bypass dia. Ini bypass. Dia tidak akan ke sini, Pak. Langsung belok ke sini. Tanpa ada penegakan hukum pun, jadi dia bisa jalan. Itu kan membahayakan. Gitu. Nah, pasal-pasal yang disebutkan dalam draft RUU Polri yang baru ini, dampaknya terhadap masyarakat itu seperti apa nantinya, Pak? Ya itu tadi dikirim ke Sukabumi tanpa lewat KUHAP. Ini terkait dengan pasal ini loh, dengan pasal ini. Pasal intelijen hanya dua ini ya. Tidak yang lain, hanya 16A, 16B. Karena ini jelas-jelas itu untuk operasi intelijen. Lah operasi intelijen kerjaannya kan begitu. Jadi maksud saya gini, Om. Kan yang menentukan urgensi mereka melakukan operasi itu mereka yang tentukan sendiri. Nah, itu bahaya. Artinya kita memberikan cek kosong. Iya. Karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mereka seperti itu. Urgensinya mereka yang tentukan. Betul. Problem kepolisian kita itu pada kontrol dan pengawasan. Kalau seperti ini, udah pengontrol pengawasan yang sudah lemah, di-bypass lagi. Waduh. Jadi ini bahayanya. KUHAP ini akan di-bypass. Jadi penyelesaian masalah di luar KUHAP. Oke, termasuk soal penyadapan itu dimasukkan dalam fungsi intelijen. Alah, nggak usah di situ. Ini, Pak, satu kata, intelijen. Semua dapat penyadapan, penculikan, pengiriman ke sana, segala macam yang jelek-jelek lah. Ada di situ. Tanpa perlu izin pengadilan kalau itu. Nggak perlu, dimasukkan dalam pasal. Dia artinya kan sudah sah, pasalnya sama, Bang, seperti pasal undang-undang KUHAP kan gitu kan. Lex spesialis ya. Jadi kedudukan ini sama tinggi, Pak. Nah, maksudnya kalau undang-undang ini lebih kuat, berarti kan bisa mengalahkan KUHAP. Bisa. Kenapa? Ini lebih mudah daripada KUHAP. Iya. Levelnya kan sama, KUHAP sama undang-undang Polri. Tapi dia lex spesialis. Iya. Kalau KUHAP ada proseduralnya Iya. Prosedurnya ini kan bertentangan dengan prosedur KUHAP. Artinya gini, Om. Kita diskusinya aja bisa disadap kalau mereka anggap itu urgent untuk ditangkap ya langsung. Boleh. Diskusi ini sudah tidak ada karena kan sudah undangan dari kemarin. Kalau undang-undang ini jadi, ya udah tahu. Diskusi ini masih lanjut apa enggak? Orang itu punya salah atau tidak hanya menurut saya, menurut subjektif. Itulah intelijen. Tidak menurut aturan. Ini bukannya kita kembali ke zaman Orba. Makanya aku tulis tadi itu kan undang-undang subversi kayak begitu. Iya. Bunyinya. Apa kita membalik ke situ?
Iya. Kan itu kan. Jadi kalau menurut Formapi yang tiap hari melototin Senayan, kok bisa diam-diam aja nggak ada? Kok bisa lolos itu? Ya saya kira itu yang sedang diramaikan sekarang ini, bukan cuma undang-undang kepolisian, revisi undang-undang kepolisian, ada revisi undang-undang penyiaran, ada revisi undang-undang MK, ada revisi undang-undang Kementerian Negara, gitu ya. Jadi ada beberapa RUU yang nampaknya dipaksakan di akhir periode ini untuk segera diselesaikan, ya. Dan saya kira ini sih bukan hal baru, ya. Kita pernah tahu misalnya revisi undang-undang KPK juga di tahun 2019 itu dikebut dalam waktu singkat di akhir periode, gitu ya. Selalu tentu ada bahaya, gitu ya. Bahaya betul ketika revisi ini dipaksakan di waktu sempit menjelang pergantian atau di masa transisi, gitu ya. Ada dua kepentingan dari pemerintahan yang akan lengser, gitu. Bagaimana dengan undang-undang yang ada dia bisa mengamankan kepentingannya setelah tidak berkuasa lagi. Ada juga kepentingan dari pemerintahan baru, gitu. Bagaimana undang-undang yang sekarang itu bisa melindungi dia saat dia berkuasa. Jadi ada transaksi kepentingan antara dua pemerintahan lama dan pemerintahan baru, gitu ya. Itu yang tentu bahaya ketika kemudian DPR memberikan ruang untuk revisi undang-undang strategi seperti ini di masa yang begini sempit. Jadi terbuka ruang bagi kemungkinan ada transaksi antara pemerintahan lama yang sebentar lagi akan berganti, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan juga pemerintahan Pak Prabowo nanti yang akan berkuasa setelah ini, ya. Dan saya kira untuk DPR kali ini, gitu ya, ini aneh betul, gitu. Ada begitu banyak RUU yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas. Tahun ini ada 47 RUU, ya, dan mereka baru selesaikan 3, gitu ya, sampai dengan bulan Juni ini, gitu ya. Bagaimana mereka, gitu, masih ada sekitar 44 RUU, ya, yang sudah terdaftar sejak awal tahun, tapi justru yang akan dikebut RUU yang muncul tiba-tiba, Jadi ini kan aneh dari sisi tata kelola perundang-undangan, gitu ya. Dan disebut daftar prolegnas prioritas, ini artinya DPR itu punya rancangan legislasi untuk kepentingan kebutuhan hukum nasional, ya, yang bisa mendukung kemudian program kerja pemerintah, program pembangunan nasional dan lain sebagainya, gitu ya. Dengan begitu ada skema, gitu ya, ada rencana yang terarah, gitu ya, sesuai dengan pembangunan nasional, gitu ya. Proses pembahasan RUU tidak bisa kemudian dilakukan tiba-tiba dan tanpa partisipasi publik, karena jelas goalnya itu adalah kepentingan bersama, mencapai target pembangunan dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau kemudian yang dilakukan DPR sekarang ini suka sekali merevisi undang-undang lalu comot 1-2 pasal atau tambah 1-2 pasal, ya. Jadi mereka menegasikan apa yang kemudian diperintahkan oleh Undang-Undang 12 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka sendiri yang bikin, ya, mulai dengan pembuatan naskah akademik, penyusunan draft, lalu ada pemantapan konsep di balik, gitu ya, baru kemudian disahkan menjadi RUU inisiatif DPR sebelum dikirimkan ke presiden, gitu ya. Yang sekarang itu tanpa naskah akademik, tanpa draft bahkan, gitu ya. Saya curiga ini lewat WA saja, gitu ya. Tolong dong tambahin pasal berapa tadi, pasal 16. Pasal 16. Tolong dong. 16. Entah WA dari siapa, gitu ya. Apakah WA dari Truno Joyo, WA dari Istana atau dari mana, gitu. Tapi saya membayangkan seperti itu undang-undang kita dibikin sekarang ini di waktu yang sempit ini, gitu ya. Orang kemudian nitip pasal. Makanya kita undang-undang kita banyak sekali pasal 16A, 16B, gitu. AB itu biasanya pasal-pasal titipan, sisipan, ya. Kalau titipan ketahuan banget. Dan itu siapa, ya? Dan itu ada harganya itu. Sisipan, dan itu biasanya apa, gitu ya, tanpa proses pembahasan. Jadi ya basa-basi aja sebenarnya kemarin misalnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, gitu ya. Apakah mereka berinisiatif? Mungkin juga tidak, gitu ya. Tapi ya ada paripurna dengan agenda seperti itu. Ya, jadi setelah dari presiden nanti ada surprise, kemudian menunjuk menterinya. Saya juga tidak yakin menterinya itu akan datang ke DPR lalu melakukan pembahasan, diskusi dan lain sebagainya. Padahal prosesnya itu harus seperti itu, ya. Karena kalau misalnya dibuka ruang ada proses pembahasan atau diskusi antara menteri dengan anggota DPR, itu artinya ada ruang juga publik bisa masuk ke ruang sidang, lalu meributkan apa yang mereka diskusikan. Dan itu pasti tidak diinginkan oleh orang-orang tadi yang mengirim VA untuk perubahan pasal. Ya. Jadi saya kira sih ini merusak kepastian hukum kita, ya.
saya sulit membayangkan bagaimana MK itu mau menjadi lembaga yang kuat. Kalau undang-undangnya hampir tiap tahun atau tiap 2 tahun direvisi. Revisi ya masih untung ini ya. Mereka masih punya alasan untuk undang-undang kepolisian karena dari 2002 sampai sekarang. Mereka bilang, oh ini udah lama, zaman sudah berubah dan lain sebagainya, udah layak direvisi. Walaupun mestinya karena sudah lama undang-undang kepolisian itu, mestinya ada bahan evaluasi panjang yang kemudian bisa menjadi dasar pertimbangan untuk membuat aturan yang baru tentang kepolisian. Ya. Jadi kepastian hukum kita itu ini tentang kepolisian itu yang diharapkan menegakkan hukum. Ya, bagaimana polisi mau menegakkan hukum di tengah aturan yang terus berubah-ubah? Ya, mereka mau menindak ini kali ini, tiba-tiba besok DPR rubah aturannya, rubah lagi aturannya. Jadi saya kira sebagai negara hukum kita gagal kemudian untuk menunjukkan kita itu adalah negara yang tunduk pada hukum yang berlaku. Ya, yang terjadi hukum itu tunduk pada kekuasaan. Ya. Hukum itu hanya alat bagi kekuasaan untuk kemudian menertibkan atau mengatur masyarakat sesuai dengan keinginan penguasa. Jadi saya kira sih catatan-catatan itu yang mungkin jadi bahan refleksi Formapi belakangan ini gitu ya, ketika muncul begitu banyak revisi undang-undang yang bahkan Formapi itu tiap hari itu memelototi apa yang dikerjakan DPR, rencana apa yang mereka buat, tapi selalu gagal menemukan kapan revisi undang-undang polisi itu mulai dibicarakan. Ya. Karena kalau mulai dibicarakan itu artinya belum ada draft. Setelah dibicarakan mestinya muncul dong draftnya atau muncul naskah akademik dulu gitu ya. Ini semuanya tiba-tiba sudah ada pasal 16A. Udah ada 16B gitu ya. Bagaimana konsep membangun polisi yang kuat itu tidak muncul karena tidak ada naskah akademiknya ya. Jadi kita akan berhadapan dengan saya kira institusi-institusi yang lemah, polisi yang lemah, jaksa yang lemah, Mahkamah Konstitusi yang lemah, KPK yang lemah, semuanya dilemahkan. Dan kita tahu betul kalau semua lembaga ini dilemahkan itu artinya tinggal satu orang yang kuat yaitu presiden. Tentu ini sangat berbahaya untuk negara demokrasi. Baik, Bang Lusius, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana Om Ponto tadi menjelaskan begitu menakutkannya pasal-pasal yang berkaitan dengan intelijen tadi. Tidakkah DPR dalam hal ini Komisi 3 sebagai mitranya Polri punya kekritisan bahwa itu someday itu bisa menjadi bumerang buat mereka, buat keluarga mereka gitu seandainya RUU ini diundangkan. Tak jauh sebentar, Pak. Ada cerita Marie Antoinette, Ratu Prancis, menyiapkan pisau guillotine untuk masyarakatnya. Apa yang terjadi? Korban pertama dia sendiri. Benar. Barangkali apakah ini akan terjadi seperti itu? Enggak. Beda, kalau di kita enggak. Saat ini dibahas sudah ada sebenarnya kesepakatan di bawah tangan itu antara Komisi 3. Tentu Pak sekarang nanti sudah begitu selesai. Dia selesai. Kan ada rapat kerja tiap bulan yang untuk membaharui perjanjian. Belum kan ini sudah ganti baru. Benar. Artinya ketika dia sudah tidak duduk lagi di singgasana. Marie Antoinette, dia turun dari singgasana, dia korban pertama dari guillotinnya itu. Nah ini kalau dia turun dari singgasana, jangan kalau ini jadi korban pertama dari ini juga. Tapi mungkin itu merefleksikan bahwa tidak ada sebenarnya pembicaraan serius gitu ya, soal apa yang sedang ingin dilakukan RUU ini revisi karena tidak sejauh itu mereka berpikirnya. Betul. Bahkan makanya kita ingatkan sekarang saat mereka menjadi korban atau terancam gitu ya pada waktunya oleh undang-undang yang buat sendiri, nggak sadar juga, bahkan mereka tidak sadar. Jadi saya kira sih ini luar biasanya DPR sekarang menciptakan bumerang untuk dirinya sendiri. Dalam dari di awang-awang dia berarti ya. Kan gini nih, Mas Bang. Ini kan kalau penyadapan ini dibolehkan tanpa izin pengadilan, ini kan agak rawan untuk dipakai sebagai alat politik untuk memukul lawan. Benar. Betul. Bisa kalau ada yang punya uang misal atau punya kekuasaan, meminta sadap si A misalnya, seorang calon presiden, seorang calon presiden melawat presiden incumbent misalnya, presiden incumbent meminta kepada tukang sadap itu untuk menyadap perjalanan, pergerakan dan sebagainya kan bisa saja terjadi karena Polri kan bertanggung jawabnya pada presiden. Betul. Ya kan bisa alasan bisa diciptakan alasan keamanan lah, ketertiban dan sebagainya. Kan itu sungguh berbahaya karena itu masuk dalam ruang privat ya. Sesuatu yang tidak boleh melanggar hak orang lain itu adalah penyadapan.
Nah ini apa nggak berbahaya? Bisa terjadi ya itu? Sangat berbahaya. Bukan hanya pengedapan, Pak. Penculikan. Ya. Ini apa DPR ini dengan revisi ini meninggalkan bom waktu. Ya. Jadi pekerjaan intelijen yang itu dilarang oleh hukum, sekarang diundangkan, disahkan oleh hukum. Silakan jalankan. Berarti drone yang kemarin itu bisa dong kalau problem terkait dengan kepolisian kita itu tadi saya sampaikan yang terkait dengan kontrol dengan pengawasan itu sangat lemah sekali. Dan yang dikeluhkan masyarakat itu juga terkait dengan pungutan liar dan yang lain-lainnya. Dalam revisi undang-undang ini nyaris tidak menjawab kebutuhan masyarakat tadi gitu terkait dengan pungli, terkait dengan kontrol dengan pengawasan. Dalam draft undang-undang ini Kompolnas masih saja seperti kemarin yang sebelumnya kita tertawa bersama-sama kan seperti itu loh. Kan kasihan itu. 20 tahun ini kan membuat undang-undang ini kan untuk persiapan kita bernegara 10 tahun, 20 tahun yang di depan kan. Indonesia Emas lah 2045. Polisi yang seperti apa yang akan kita ciptakan 2045 nanti kan seperti itu. Dengan kualitas draft revisi undang-undang kepolisian yang seperti ini. Banyak hal yang menjadi problem dalam undang-undang 2 tahun 2002 yang mungkin nyaris kawan-kawan di Komisi 3 pun juga tidak memperhatikan. Seperti terkait dengan anggaran operasional kepolisian yang tidak tertulis sama sekali. Kepolisian ini dibiayai oleh siapa sih? Yang ada pasal 30 Kompolnas, anggaran operasional Kompolnas dibiayai oleh APBN. Menariknya Mas Bambang, Polri tidak ada. Kenapa kewenangan sehebat ini diberikan kepada lembaga yang tidak disebutkan anggaran itu berasal dari negara? Nah, itu dia. Ini gimana itu? Ini kita audit investigasi 2002 tahun yang lalu. Ya bisa jadi ya. Kalau kita menerka-nerka ini, bisa jadi ruang itu dibuka ketika negara tidak mampu, merasa tidak mampu untuk membiayai Polri yang sangat besar gitu. Tetapi kan tidak bisa. Ini adalah lembaga negara yang semuanya harus tanggung jawab negara dong untuk membiayainya gitu loh. Bukan diserahkan mencari-cari sendiri gitu. Ketika tidak ada satupun pasal terkait dengan anggaran operasional Polri dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 dan sekarang pun juga tidak dibahas, dampaknya sangat besar. Gitu. Polri ini saya kasihan pada Polri yang tercinta ini, sebuah lembaga negara yang harusnya negara nggak ngurus. Negara nggak ngurus, ya. Kasihan banget. Cari sendiri, suruh cari sendiri. Kalaupun enggak, dia minta ke pemerintah. Gitu. Semuanya duitnya duit APBN, duit rakyat juga. Gitu. Tapi kan karena mekanismenya ini salah. Dampaknya ini ada konflik kepentingan ketika apalagi tugas pokok fungsi kepolisian dalam penegakan hukum. Ketika ada problem-problem hukum gitu. Dengan pemerintah anggaran operasional karena tidak ada pasal satupun terkait dengan anggaran operasional, ruang pendapatan dari Polri, anggaran kepolisian bisa dicari dari mana saja gitu. Dari hibah pemerintah maupun non pemerintah. Yang non pemerintah ini bisa dari korporasi, donatur dan yang lain-lainnya. Akhirnya apa? Ya polisi siap berutang budi pada mereka, siap dan siap bos kan seperti itu. Jadi bukan lagi menjadi lembaga negara yang tegak lurus pada aturan, tapi lembaga negara yang tegak lurus pada perintah juragan kan gitu. Ini kan kita nggak bisa nyalain polisi, berarti negara ini mungkin polisi jadi seperti ini gitu. Kan bisa dibenarkan dengan aturan. Iya, karena tidak ada aturan, betul. Karena kan artinya negara memang sengaja untuk bisa mengkooptasi polisi, bisa dipakai untuk sebagai alat kekuasaan kan gitu. Betul. Karena betul Bang. Umurnya perpanjangan usia. Iya, betul. Tambahan lagi, Bang. Kan tergantung presiden. Nah, kan semakin lengket lah. Makanya lama-lama kepolisian ini terhegemoni oleh kepentingan bukan atas kemauan dia, karena situasi. Atas situasi. Ini yang seharusnya kawan-kawan di kepolisian, terus senior di kepolisian itu yang harus prihatin ini. Ini bahaya bagi kepolisian sendiri. Seperti itu. Ini makanya harus melek lah terkait dengan ini. Ini resikonya itu sangat besar sekali. Ya tadi dampaknya ya kalau kita lihat kasus
drone, terus kasus kintit-kuntit yang kemudian isunya berkembang bahwa ini terkait dengan utang budi pada yang mau beriba, misalnya hal-hal seperti itu kan seringkali terjadi dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Dan selesai ketika sudah berbicara dengan pemimpin pemerintahnya. Gitu. Selesai udah. Jadi tanggung jawabnya memang ke pemerintah bukan kepada negara karena memang tidak disebutkan dalam undang-undang itu. Benar. Oke, bentar ke Om Ponto lagi. Om Ponto, tadi Om Ponto yang jelas yang ini yang merah ini, maksudnya ini polisi bisa masuk ke lembaga pemerintah gitu maksudnya? Iya, boleh. Ini kan ditulis ya nih. Kementerian, lembaga pemerintah, non kementerian atau lembaga lainnya, nih, sasaran sumber ancaman orang lain, kan boleh. Dalam luar negeri, individu. Dalam luar negeri, boleh. Dalam rangka apa itu? Ya suka-suka dia. Kan urgensinya apa? Ya kan ada operasi intelijen kan. Iya, operasi intelijen kan maksudnya urgensinya terkait dengan ancaman keamanan nasional itu. Menurut dia repot. Kalau penegakan hukum ke sini ada KUHP. Tapi karena dia boleh melaksanakan operasi intelijen dan ditentukan 16B ini, siapa aja yang kamu boleh. Lembaga kementerian dia minta anggaran, kamu sini laporan kepada saya. Anggaran ini ada di sini ditulis. Terus harus ada dalam rangkanya kan? Ya nggak ada, namanya intelijen. Intelijen kan dalam rangka, kan indikasi, ini intelijen itu bekerja berdasarkan preventif. Enggak, indikasi. Karena indikasi itu dia untuk preventif sebelum orang berbuat dengan indikasi. Potensi. Jadi kan sangat subjektif tergantung saya. Itu resikonya gini Bang. Waduh. Resikonya nanti ketika ini sah ya. Yang bikin itu kan Komisi 3. Ya, Komisi 3 kan tidak jadi apa yang jadi korban gulitin tadi. Itu yang bilang bisa. Karena yang ini 16B. Kalau ini lebih luas lagi. Kira-kira gini Om. Ini misalnya dalam Polri, Laks of Intel masuk ke kementerian, boleh nggak ditolak? Kan? Nggak boleh, nggak bisa. Hukum kok. Ini kan undang-undang. Nggak ada yang langgar, kita ngapain periksa? Dia kan undang-undang. Jadi ini salah atau tidak salah? Salah menurut Polri. Ukurannya mereka. Ukurannya dia. Lain kalau di KUHP Pak. Ada pasal yang dilanggar. Ada larangan yang dilanggar. Tapi kalau intelijen belum tentu ada larangan yang dilanggar. Kalau kita lawan? Salah, melanggar hukum. Undang-undang kok melanggar hukum yang melawan. Yang melanggar hukum. Kalau ini ada di sini, boleh. Kalau tidak diundangkan, lawan. Karena tidak sesuai dengan KUHP kan, Bang? Kan tidak sesuai KUHP. Tapi kalau sudah menjadi pasal 16 A dan B ini, Bapak larang tetap salah. Bapak yang salah. Iya dong. Bapak kan undang-undang. Sudah KUHP. Walaupun dalam rangka penegakan hukum gitu. Tidak ada. Bisa. Ancaman keamanan. Dalam rangka operasi intelijen untuk keamanan. Untuk keamanan nasional. Bukan dalam rangka penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, jangan salah. Dalam rangka kita selama ini mereka melakukan intelijen untuk penegakan hukum. Benar. Betul. Sudah benar. Ya. Tapi sekarang tidak. Dia sendiri di sini. Kalau model-model begini jadi kantor Lucius ini. Iya. Kita wassalamualaikum dan kita tidak bisa lagi. Iya, kita nggak bisa. Nggak bisa. Dia punya hak untuk mengawasi semua orang setiap jam, setiap menit. Itu kayak Pak Muntung dulu waktu Orde Baru Pak Muntung mengalami itu. Bakor Stranas. Itu aja kita udah ketakutan. Itu cuma kayak tadi itu. Pasal subversi, enggak begitu detail. Ini bayangkan Pak, itu coba balik. Coba. Nah ini kan pasal subversi kan cuma penggeledahan, penyitaan barang, surat-surat. Coba ini mundur. 16A itu. Bukan di gambarnya tadi. Nah ini. Bayangkan ini ancaman terhadap kepentingan keamanan nasional, ideologi. Apa itu ancaman terhadap ideologi politik? Ya suka-suka dia. Jadi gini Bang, waktu saya melihat gini. Dengan sekian 26 tahun setelah reformasi ya. Polri itu kan ada produk reformasi yang paling diuntungkan. Karena terpisah dari ABRI. Dengan pola-pola yang seperti saat ini, Polri ini paling berkhianat pada reformasi. Saya sedih banget. Seharusnya Polri harus ingat ini jasa-jasa kawan-kawan. Sedangkan TNI sudah mereformasi dirinya. Benar, jangan mengkhianati reformasi. TNI sudah on the track gitu loh. Kalau saya melihat on the track sekarang. Ya mereka ikhlas aja, diem aja. Diem aja. Karena menguntungkan. Kalau si TNI ya nanti ikut saja. Kalau DPR-nya mau ngasih
kue yang lebih besar ya akan terima juga seperti itu. Ya, makanya. Mas Bambang, ngomong soal kue artinya ada pihak ketiga pemberi kue, quote and quote gitu ya, pemberi kue bisa dong menggerakkan mereka untuk ngintelin kita semua. Ya bisa dong. Ya tadi itu. Bisa. Jadi ada pasal tadi. Apa yang dilakukan terhadap Jampitsus, kalau ini sudah jadi sah. Sah. Karena bisa dianggap mengancam. Terserah lah. Ini kan ini kalau dia pakai 16A, ini sapu jagat, Pak. Bayangkan ini. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, penyeludupan, dan kehidupan masyarakat lainnya. Sabotase, segala macam. Lengkap semua pokoknya. Lengkap semua. Ini namanya sapu jagat. Memang intelijen sapu jagat, Pak. Memang intelijen didesain untuk sapu jagat. Tapi itu dilaksanakan dengan tidak diwajibkan atau tidak dilindungi oleh hukum. Kalau kita salah, ya makanya saya bilang kemarin, kalau ketangkap kamu dihukum. Tim mawar ketangkap dipecat. Itulah intelijen. Tapi ketika intelijen disahkan dalam undang-undang, ya sudah, besok banyak yang bikin. Berarti yang dulu itu tim mawar itu nggak disahkan undang. Oh tidak. Ini lebih maju dong. Lebih maju. Lebih dari ABRI dulu. Lebih maju. Wah, bahaya juga. Kembali. Loh, bukan hanya ABRI, Belanda aja nggak punya begini. Lebih parah ini. Wah, gawat nih. Makanya dia kasih merah. Iya. Hanya untuk mengingatkan. Tapi kira-kira menurut ini. Tapi ini kan merah warna partai ini. Nah, kalau aku bikin merah biru, karena dulu aku kecil pensil cuma 2 warnanya. Jadi nancep di kepala. Menariknya Bang Lusius. Menariknya Bang Lusius. Pasal-pasal ini muncul, tapi nggak ada teriakan partai-partai yang bertarung. Nggak ada yang berteriak di sini, Bang Lusius. Ini dia mungkin membenarkan yang saya bilang tadi itu. Prosesnya itu tidak memungkinkan anggota DPR pun tahu apa yang dirubah. Atau memang belum dibahas kali. Tapi sudah disahkan. Mestinya di balik itu kan sudah dibahas. Harusnya kalau disahkan menjadi RUU inisiatif. Berarti sudah dibahas dong di balik. Itu artinya secara konsepsi sudah dibahas oleh balik. Jadi mestinya semua fraksi di DPR tahu. Tapi kan atau minimal sebelum ditetapkan jadi RUU inisiatif DPR, sudah ada catatan dari fraksi-fraksi terkait dengan keberatan mereka terhadap pasal-pasal ini. Tapi kan sampai sekarang kita nggak mendengar ada itu. Saya pikir itu dia. Makanya saya bilang tadi, ini ada 2 kepentingan. Ada kepentingan dari pemerintah yang sekarang dan ada kepentingan dari pemerintah yang akan datang. Partai-partai ini kan sedang ini dalam posisi transisi juga. Mau bergabung atau tidak. Jadi ini sih memang musim-musim transaksi benaran gitu ya. Baik uang maupun politik. Kekuasaan. Jadi saya kira sangat berbahaya kalau yang fundamental seperti ini itu kemudian digadaikan untuk kepentingan sesaat dari partai politik, dari penguasa. Kenapa saya bilang tadi sulit sebagai negara hukum kita membangun sistem kalau undang-undangnya sering dirubah, seperti MK. Teriakan supaya MK independen, supaya MK menjadi kuat, susah itu terjadi ketika kemudian tahun ini mereka perpanjang usia hakim Mahkamah Konstitusi. Tahun berikutnya mereka rubah lagi undang-undangnya. Sekarang jadi 70. Bukan sekarang. 10 tahun bisa menjadi hakim, tapi setiap 5 tahun akan dievaluasi. Tapi kalau soal revisi undang-undang Polri jadi setahun lalu hakim MK ini masih senang. Wah, jabatan gue masih panjang nih, sesuai dengan usia gue sampai 70 tahun. Sekarang dirubah lagi. Bisa dievaluasi. Sekarang 10 tahun saja masa jabatannya. Itu pun 10 tahun itu bisa didapat setelah lolos evaluasi di 5 tahun pertama. Jadi tidak ada hakim konstitusi yang kemudian akan nyaman dengan posisinya itu. Dia harus menyembah pihak yang mengusulkan dia jadi hakim konstitusi. Jadi bagaimana kemudian kita berharap hakim konstitusi jadi kuat? Ini seperti ini juga gitu ya. Ini bikin Polri menjadi lembaga yang super body. Dia bisa kemudian memasuki ruang pribadi orang. Siapapun dia, termasuk presiden. Jadi ini para penguasa, politisi sedang membuka dirinya untuk disadap. Itulah Pak, makanya saya gambar biar orang itu sadar di mana letaknya operasi intelijen dan ini. Kalau ini ada di sebelah sini itu enggak ada masalah. Tapi kalau begini, dan yang menjadi sasaran itu siapa? Masyarakat. Kenapa Undang-Undang Dasar kita membatasi? Polri kamu hanya berhadapan dengan masyarakat. Jangan pikir luar negeri, jangan pikir orang asing. Jangan pikir negara asing, itu urusan tentara. Kamu hanya berhadapan dengan masyarakat. Makanya saya tulis dari Undang-Undang Dasar, peran, fungsi, tugas konsisten.
bahwa polisi berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan keamanan, ketertiban, perlindungan, pelayanan dengan cara menegakkan hukum. Bukan dengan cara melaksanakan operasi intelijen. Itu tentara. Kenapa tentara? Karena melawannya bukan masyarakat sendiri, orang lain. Masyarakat sendiri. Karena menegakkan kedaulatan. Tapi bolehlah masyarakat sendiri, tapi jangan diundangkan, jangan disahkan. Nah ini banyak ya kelihatannya tidak mengerti di mana kedudukannya ini. Makanya saya gambar ini biar jelas. Dua ini kedudukannya sama tinggi dan yang menjadi objeknya adalah masyarakat Indonesia. Siapapun, termasuk presiden. Dan termasuk yang buat, jangan-jangan jadi gueletin itu. Pak Ponto, ada pasal lagi terkait tadi perpanjangan usia pensiun. Presiden kalau polisi macam-macam copot langsung. Masih aman presiden, nggak berani sama polisi nggak berani. Perpanjangan usia. Oh, enggak. Walaupun karena ini kan tidak tergantung Kapolri. Kapolri diganti, siapapun namanya polisi bisa menjalankan ini. Namanya aku polisi, ini langsung aku jalankan. Jadi tidak tergantung kepada Kapolri. Kapolri enggak, saya menjalankan undang-undang. Beda dengan tentara. Tapi faktanya kalau di kepolisian kita kan masih ada hierarki, Pak. Itu sebelum ada ini, Pak. Tapi ketika ada ini, main sendiri. Dia bisa main sendiri. Karena polisi itu bisa bermain sendiri. Dia dihormati. Diskresi polisi itu ada. Dan kalau diskresi polisi itu masih di dalam lingkup penegakan hukum, itu kita bisa tahu yang mana sih. Tapi kalau sudah di dalam dunia intelijen, kita sudah nggak ngerti. Itu sangat tergantung dari dia. Sehingga presiden pun terancam sebenarnya dengan ini. Makanya saya gambar dengan ini supaya ayo kita mengerti bahayanya ini. Lah itu kan pekerjaan kita. Sebelumnya yang kita masih takut sama apa? Takut sama hukum. Kalau ketangkap ya kita dihukum. Nah tapi sekarang ketangkap nggak takut dia hukum suruh kok melindungi. Jadi kita melindungi hal-hal yang dilarang. Sebenarnya. Bayang bagaimana? Dan membuka kotak Pandora ini, Pak. Membuka dengan hanya intelijen untuk fungsi kepolisian. No, intelijen untuk fungsi kepolisian, namanya intelijen sama aja, kita gurunya itu sama satu. Tapi kalau kita selama ini intelijen memang menjalankan fungsi dalam rangka penegakan hukum. Itu yang kita pahami. Kenapa? Kalau sekarang ketika masuk ini udah karena tidak ada ruangnya di sini, dia tetap bermain-main di coklat ini di sini. Tapi ketika itu dibuka di sini, ya dia ngapain? Aku ke coklat sana susah-susah, langsung ini aja kan sama aja. Iya. Udah malas pakai ngapain? Ngapain? Iya. Suka-suka aku boleh kok. Itu kan. Iya. Baik, Om. Ini udah 40 menit kita closing statement. Ini bicara ini lama, rasanya sebentar. Ada masalah. Perasaan belum ngomong tadi. Kita minta lu dulu. Langsung soal ini. Berbahayanya undang-undang ini. Ya saya kira tadi sudah sempat disinggung sebenarnya gitu ya. Salah satu pesan penting reformasi itu kan memisahkan TNI dari polisi. Polisi itu kembali menjadi alat ketertiban seperti yang dikatakan tadi. Dan TNI itu alat pertahanan. Jadi dua fungsi yang berbeda betul. Polisi itu menjadi sipil, gitu ya. TNI tetap sebagai militer. Gitu. Dan itu kemudian mau dicampur adukan lagi, gitu ya, dengan revisi-revisi yang dilakukan secara tergesa-gesa. Kenapa dibilang tergesa-gesa, gitu ya? Kita punya prosedur pembentukan legislasi yang jelas yang ada di Undang-Undang 12 2011, gitu ya. Yang oleh DPR sekarang saya rasa itu hanya menjadi sekedar tumpukan dokumen di meja kerja, karena mereka sendiri yang bikin, mereka sendiri yang abaikan. Jadi saya kira sih mungkin penting untuk jadi kan ini belum disahkan, jadi pesan ke DPR dari diskusi kita sore hari ini gitu ya, seperti yang dikatakan tadi gitu, jangan justru menyiapkan pisau untuk diri sendiri dan apalagi pisau untuk masyarakat karena mereka adalah wakil rakyat. Jadi saya pikir penting
ya udahlah aman-aman saja menuju pergantian periode gitu. Yang nggak ada juga yang rakyat semua sudah tahu apa yang kalian kerjakan dari 259 RUU dalam prolegnas 5 tahun gitu ya. Baru 25 yang disahkan. Jadi ini DPR terburuk dari sisi kinerja gitu ya. Dari sisi kuantitatif. Kalau ditambah 4 RUU, revisi 4 RUU yang saya katakan tadi, RUU TNI, RUU Polisi, Kementerian Negara, MK, bukan hanya sisi kuantitatif saja mereka buruk, tapi dari sisi kualitatif. MK pernah berpesan agar proses pembahasan RUU itu melibatkan partisipasi publik, ya. Itu juga dilanggar, gitu ya. Jadi saya kira ya udahlah, memang mungkin tidak layak lagi untuk mendiskusikan soal apa yang harus dirubah oleh DPR periode ini, gitu ya. Mungkin kita layak bermimpi untuk DPR periode mendatang untuk melakukan banyak perubahan gitu ya. Walau dari nama-nama yang sudah ada, nampaknya mimpi itu akan kita simpan untuk DPR 2029, 2034 gitu ya. Begitu. Baik. Nih Om Boto terakhir aja. Nih, Mas Mong. Terima kasih Bang Rio. Terkait dengan revisi undang-undang yang bypass tadi, saya sih mikir jangan sampai itu keluar dari muncul dan diusulkan oleh kepolisian. Harapan saya sih ini bukan dari kepolisian, tadi dari DPR aja. Jadi kepolisian nggak disalah-salahkan amat, karena kan nerima matang aja kan seperti itu loh. Harapan saya seperti itu. Makanya revisi ini kalau memang benar-benar disahkan, ini sangat-sangat bahaya sekali pada demokrasi kita, bahaya sekali pada agenda reformasi kita, dan juga membahayakan sekali pada kepolisian. Masyarakat tentu mengidamkan kepolisian yang profesional, tegak lurus pada aturan, dan yang baik-baiklah, melayani dengan sesungguh hati lah, seperti itu. Itu seperti itu. Dan harapannya dengan adanya revisi undang-undang kepolisian itu bisa menjadi fondasi untuk membangun kepolisian yang lebih baik di masa ke depan gitu. Karena Undang-Undang 2 tahun 2002 jelas tantangannya sekarang jelas sangat berbeda dan memang dibutuhkan revisi. Tetapi kalau kemudian muncul draft yang amburadul seperti ini, yang menakutkan seperti itu, malah menjadi menghantam masyarakat, tentu tidak kita harapkan bersama. Dan harapan saya sih pada kawan-kawan kepolisian juga kritis. Kita ini sedang membangun kepolisian yang lebih baik gitu loh. Para petinggi kepolisian saat ini usia pensiunnya sampai berapa sih? Gitu loh. 5-10 tahun lagi mereka sudah pensiun, para petinggi perwira tinggi itu. Tetapi Polri ini untuk masa depan gitu. Makanya kalau ini hanya untuk kepentingan pragmatis sesaat, 5-10 tahun ke depan, ya nunggu waktu saja, kepolisian akan hancur sendiri seperti itu. Baik, terakhir Om Boto. Ya, jadi kata hukum itu, aturan itu adalah untuk membatasi para pejabatnya. Tapi intelijen itu membuka jalan untuk dia berlaku sebebas-bebasnya. Jadi jangan sampai revisi yang kita harapkan untuk menuju yang lebih baik justru menjadi pisau girotin yang bisa memotong siapa saja, termasuk raja dan rakyatnya. Untuk itu sebelum ini berjalan, mari kita kembali ke laptop. Baik, terima kasih Om Sulaiman Ponto, Mas Bambang, dan Bung Lusius. Saya tidak perlu jelaskan kesimpulannya, tapi yang pasti bahwa hari ini kita bicara dan berharap banyak bahwa revisi Undang-Undang Polri itu adalah dalam rangka menguatkan institusi Polri, dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi bukan untuk menakut-nakuti masyarakat atau malah revisi Undang-Undang Polri ini membuat polisi menjadi rusak, ya, karena undang-undangnya memang membiarkan polisi untuk menjadi institusi yang menakutkan. Kita berharap polisi ke depan menjadi polisi yang profesional, polisi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan polisi yang keberadaannya itu malah membuat nyaman masyarakat, bukan malah membuat ketakutan masyarakat. Harapan kami bahwa rakyat Indonesia tentu berharap, ya, kami yang hadir di sini juga berharap Komisi 3, teman-teman DPR juga berhati-hati dan mempertimbangkan masukan dari narasumber dari Lusius yang tiap hari katanya mengawasi dan melihat teman-teman di parlemen. Jangan sampai
ini menjadi bumerang bagi teman-teman semua. Karena tidak menutup kemungkinan yang diinteli, yang disadap adalah teman-teman di DPR sendiri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih Om. Oke, Pak. Ya.